Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang struktur dan interkoneksi bus. Kelompok 6 sendiri terdiri dari saya, Riza Satria Putra dengan NPM 2108101010 dan teman saya yang bernama Muhammad Riko Oriza dengan NPM 210810100232. Yang pertama yaitu struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai macam modul seperti CPU, memori, dan input atau output. Yang pertama yaitu memori. Memori terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing diberi alamat numerik dan word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Kemudian input-output. Input-output adalah pertukaran data dari komputer dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa modul input dan output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input dan output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Yang keempat yaitu CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Interkoneksi bus. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal-sinyal perintah adalah sinyal perintah berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Address bus, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalami port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Data bus memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 6, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dikaitkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksinya panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita ada referensi dari Lintang Yoga. Berikut referensinya. Kami, dari kami sekian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.